Shalom guys, apa kabarnya? Kita di sini mau kita sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Meskipun kalian semua ada di rumah, tidak bersama-sama di satu tempat, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Dan Tuhan berfirman, kalau 2-3 orang bersepakat dalam nama Yesus, nama Tuhan, maka Tuhan Yesus hadir di antara kita. Jadi meskipun kalian di rumah, saat ini sama-sama kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan kapanpun kalian menonton tayangan ini juga tidak ada masalah, karena Tuhan juga hadir bersama-sama kalian di rumah pada saat kalian bersama-sama mengikuti ibadah kita saat ini. Nah, sebelum ibadah ini dilanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami yang tidak layak ini Kau layakkan. Terima kasih untuk memampukan kami, terima kasih untuk semua segala berkat yang tercurah atas kehidupan kami. Ya Tuhan, juga memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan amin. Sama-sama pujikan teman-teman di rumah. Yuk mari kita sama-sama sembah Dia, puji Dia, sebab Dialah yang layak kita puji dan kita agungkan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu saat ku berpaling. Temukan cinta-Mu, sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Katakan hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Katakan dari awal lagu ini, ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, oh, hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, oh, dan nafasku menceritakan kasih
berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya, terima kasih Bapa, Kau sungguh baik Tuhan, Kau luar biasa dalam hidup kami. Kau tetap menyertai setiap langkah kami Bapa. Terpujilah Kau kekal selamanya, rahmat-Mu baru setiap pagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ini ucapan syukur inilah Tuhan yang mengalir dari hati kami, untuk kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami yang baik, dan dalam Yesus Kristus Tuhan Raja Allah kami yang luar biasa. Dan sekarang guys, sebelum kita masuk ke dalam firman yang akan disampaikan oleh hambanya, kita akan memujikan lagu untuk pengantar firman, di mana Tuhan sangat peduli dan mengasihi kita. Bersama-sama lagu pujian ini dari awal. Katakan dekat padamu, dekat padaku, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kata Kau pun menunggu. Tak kusangka, ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengatakan kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam
segenap hati kami memuji-Mu Tuhan. Tuhanlah yang setia, Kau baik Yesus. Dalam nama Yesus, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Salam Yud, semoga kita tetap dalam damai Tuhan dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Tuhan berkaitan dengan Paskah di tengah wabah. Ini menjadi momentum kita untuk semakin intim dengan Tuhan. Tidak kita pungkiri bahwa di tengah keadaan sulit ini, di tengah wabah COVID-19 ini, kita dihampiri oleh banyak rasa. Ada rasa kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan, dan lain sebagainya. Hal ini tidak lain karena ada banyak keterbatasan kita selaku anak muda, selaku manusia di tengah COVID-19 ini. Kita dibatasi pergerakan kita seperti itu. Kebijakan pemerintah yang membuat social and physical distancing membuat kita serentak untuk membuat gerakan di rumah aja. Sekolah-sekolah diliburkan, bahkan di jalanan menjadi sepi, dan ada banyak perubahan-perubahan lainnya. Hal ini membuat perasaan kita menjadi gundah seperti itu. Di tengah malam sebelum tidur, saya bertanya, apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan melalui kejadian ini? Sebelum saya memejamkan mata, saya melihat satu buku yang luar biasa, buku karangan Rick Warren yang berjudul The Purpose Driven Life, atau hidup yang digerakkan oleh tujuan. Di bagian pertama dalam buku itu disebutkan bahwa semuanya diawali oleh Tuhan, seperti itu. Lalu saya coba merefleksikan ke dalam hidup saya, apakah selama ini sebenarnya saya sudah menjalankan apa yang menjadi visi Tuhan di dalam hidup saya? Ternyata tidak. Saya disibukkan oleh tujuan pribadi saya, kesibukan rutinitas saya seperti itu. Melalui wabah ini saya membuat refleksi yang mendalam. Apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan saya kerjakan di dalam hidup saya? Karena Tuhanlah yang menciptakan kita, Tuhanlah yang menciptakan saya. Seperti bejana tidak akan mungkin menentukan untuk apa dia dipakai. Demikian pun kita ditentukan untuk apa kita dipakai oleh Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Disitulah kemudian kita dapatkan tujuan yang sejati, tujuan hidup yang sejati. Tuhan ingin kita memuliakan Dia. Memuliakan Tuhan bisa melalui puji-pujian, bisa melalui menuruti kehendak-Nya. Dalam bacaan firman Tuhan, kita bisa lihat dalam Yesaya 43 ayat 6-7 berkata bahwa aku berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Tuhan menjadikan kita untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dapat kita lakukan dengan melakukan kehendak-Nya dan memuji nama Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 15 berkata bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saat kita mengasihi Tuhan, itu harus dibarengi dengan mengikuti perintah Tuhan. Seperti ada yang seperti tertulis dalam firman Tuhan. Jadi ketika kita ingin memahami apa yang diperintahkan Tuhan, kita harus intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, memahami apa yang menjadi kehendak-Nya, yaitu rutin membaca Alkitab seperti itu. Ketika kita sudah mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, kita akan diberikan upah oleh Tuhan.
Hal itu tertulis dalam ayat selanjutnya dalam kitab Yohanes dalam ayat 16 sampai 17a yang disebutkan bahwa aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Selain itu juga kita diajar Tuhan memuliakan dengan puji-pujian sebagaimana dijelaskan dalam Wahyu 4 ayat 11 bahwa disebutkan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Termasuk kita sekarang ini, kita adalah ciptaan Tuhan dan kita diciptakan untuk memuji Tuhan. Tuhan layak dipuji karena Dia berkuasa atas hidup kita. Dia berkuasa atas segala sesuatunya. Bahkan di tengah wabah ini pun tidak terlepas dari rencana Tuhan. Dan aku percaya Tuhan telah merencanakan segala sesuatunya. Rencana Tuhan itu baik adanya. Rencana Tuhan itu indah. Di tengah wabah ini menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk merefleksikan bagaimana sejauh ini kita menjalankan kehidupan kita. Apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, melakukan visi Tuhan, ataukah kita disibukkan oleh mencapai tujuan-tujuan pribadi kita yang akhirnya mendukakan hati Tuhan, tidak sesuai dengan tujuan awal Tuhan menciptakan kita seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian juga harapan kita bersama di tengah wabah COVID ini, kita memperingati Paskah. Walaupun seperti itu, kita harus tetap menjaga iman kita untuk tetap teguh. Pengharapan kita harus tetap hidup, dan kita tetap saling mengasihi di dalam Tuhan. Paskah di tengah wabah, mari teman-teman makin intim dengan Tuhan. Kita tidak sendirian. Tuhan sudah jauh merencanakan segala sesuatunya, bahkan saat-saat ini di tengah wabah COVID-19 ini. Oleh karena itu, Tuhan tahu kita membutuhkan pertolongan. Tuhan memberikan seorang penolong dan penghibur bagi anak-anaknya, yaitu Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 31 dijelaskan di dalam ayat tersebut. Mari coba kita renungkan lagi. Kita buka di tempat kita masing-masing. Kita baca di tempat kita masing-masing. Kita pelajari apa rencana Tuhan mengirimkan Roh Kudus, seorang penolong dan penghibur bagi kita di tengah kesesatan seperti ini, agar kita bisa tetap mampu bertahan, memegang iman kita, tetap berjalan berpengharapan kepada Tuhan. Terakhir, kita berdoa bersama agar Tuhan pulihkan negeri kita dan dunia ini dari wabah COVID-19. Mari kita, saudaraku, di tengah keadaan sulit ini, pegang janji Tuhan, yakin firman-Nya pasti digenapi, dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Oke, menutup, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami akui bahwa apa yang telah kami dengarkan, Tuhan inginkan sesuatu kami lakukan. Biarlah Bapa, Roh Kudus Tuhan yang menguatkan kami, bahkan di tengah keadaan sulit ini pun Bapa, kami mampu untuk memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus berdoa, amin. Pada hari ini kita juga akan mengangkat doa-doa syafaat kita, doa-doa permohonan atas terjadinya berbagai permasalahan yang belakangan ini terjadi di dunia dan di tempat kita berada. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu ya Tuhan kepada kami, hingga kami masih merasakan ya Tuhan karunia dan anugerah-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami di sini datang kepadamu untuk
memohonkan beberapa hal yang ingin kami mohonkan kepadamu ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan Yesus, Engkau tahu ya Tuhan, telah terjadi banyak permasalahan di bangsa dan negara kami, terutama terkait penanganan wabah virus corona yang saat ini terjadi ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berikanlah kiranya kepada setiap birokrasi yang ada di negara kami, pemerintah kami ya Tuhan, kesehatan ya Tuhan, supaya mereka dapat menyelesaikan permasalahan corona ini ya Tuhan, virus corona ini dengan lebih baik lagi ya Tuhan, sehingga kami terhindar dari segala mara bahaya nanti ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga mereka yang mengatur negara ini, supaya kondisi sosial, politik, dan ekonomi di negara ini tidak mengalami penurunan Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap gereja ya Bapa yang Engkau pakai untuk melayani Engkau. Berikan kepada mereka juga ya Tuhan kekuatan dalam menjalankan setiap kewajiban mereka dalam melayani jemaat-jemaatnya ya Tuhan. Di dalam peristiwa corona ini ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, banyak hal yang menjadi halangan untuk dapat melayani ya Tuhan. Tapi ya Tuhan Yesus, kami tahu Engkau dapat memberikan kepada mereka kekuatan yang lebih ya Tuhan, supaya bisa mereka melayani hamba-hambanya, melayani para jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada JKI Farafa, berikan kepada kami ya Bapa juga kesatuan hati dan keintiman di dalam Engkau ya Bapa, supaya kami dapat mengetahui apa hikmah di dalam banyak permasalahan yang saat ini terjadi ya Tuhan Yesus. Berikan kami kesehatan juga ya Tuhan, berikan kami juga keselamatan daripada mara bahaya ini ya Bapa. Ya Bapa, masih banyak lagi permintaan yang kami miliki, tapi tidak dapat kami sebutkan satu persatu, karena Engkau Maha mengetahui ya Bapa. Kiranya Engkau yang mengabulkan segala permohonan kami ini ya Bapa. Kami puji dan kami muliakan nama-Mu Tuhan, kini semuanya segala masa. Amin.